Chapter 2111. Yang Chen tiba-tiba teringat bahwa ada titik koneksi lain antara dunia asli dan dunia binatang iblis. Untuk mengirimkan ki iblis ke dunia binatang iblis, selalu diperlukan sebuah pembukaan, dan pembukaan itu adalah titik koneksi lainnya. Jika tebakan Yang Chen benar, titik koneksi itu pastilah tempat dengan ki iblis yang paling padat, yang merupakan tujuan yang tidak bisa mereka dekati untuk saat ini. Bukan hanya Yang Chen yang memikirkan masalah ini, tetapi para wanita juga memikirkannya. Semua orang melihat ke arah itu, dan tidak ada yang berbicara. Titik itu tidak berada di alam roh, juga tidak di alam fana. Li Cheng mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengetahui segalanya dan langsung memberitahu jawaban kepada Yang Chen dan yang lainnya. Tidak di alam fana, tidak juga di alam spiritual, waktu itu di alam abadi. Setelah mengetahui jawaban ini, Yang Chen merasa tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Dia mengira keluarga Zhao tidak punya peluang untuk berhubungan dengan pintu masuk ke dunia binatang iblis, tetapi dia tidak menyangka orang-orang yang lebih berkuasa di keluarga Zhao akan punya peluang yang lebih baik. Jangan khawatir, mereka tidak bisa menghubungi. Li Cheng tersenyum dan memberi isyarat kepada Yang Chen agar tidak khawatir, mereka tidak memiliki kesempatan sebelumnya, tetapi sekarang pengadilan surgawi dikendalikan oleh Sekte Xuantian, keluarga Zhao tidak memiliki kesempatan. Lagi pula, itu bukan tempat yang bisa didekati dengan mudah. Kakak Li Cheng menambahkan, sama seperti platform pemenggalan abadi, tidak ada jalan keluar. Tidak peduli seberapa kuat para ahli, mereka hanya bisa melihatnya dan menghela nafas. Kecuali keluarga Zhao menyatukan dunia abadi dalam waktu singkat, mereka tidak memiliki peluang sama sekali. Kakak Li Cheng berkata demikian, artinya tidak ada masalah dengan jalan masuk ke dunia abadi untuk saat ini. Masalah yang dihadapi Yang Chen adalah bagaimana caranya agar dapat menyempurnakan dunia binatang iblis secepatnya, agar dapat mendahului keluarga Zhao dan menghancurkan angan-angan mereka. Namun, jika kita tidak bergegas sekarang, para ahli mereka mungkin perlahan akan menemukan peluang. Meskipun tidak ada masalah untuk saat ini, bukan berarti situasinya statis. Kakak Li Cheng masih berbicara tentang urgensi masalah ini, yang terburuk yang bisa mendekatinya adalah seorang ahli di atas Dewa Emas Prinsip Agung. Begitu mereka masuk, tidak akan ada apa-apa untukmu. Dapat dikatakan bahwa Yang Chen sekarang sedang berlomba dengan keluarga Zhao. Entah Yang Chen telah menyempurnakan dunia iblis terlebih dahulu, atau para ahli dari keluarga Zhao datang dan Yang Chen gagal di ambang keberhasilan. Tidak ada kemungkinan lain, bahkan jika Yang Chen dirampok di tengah proses penyempurnaannya, hasilnya tetap tragis. Tidak peduli seberapa kuatnya Yang Chen, mustahil baginya untuk menandingi seorang ahli yang telah melampaui seorang dewa emas sempurna di alam ini. Jika para master di peta geografis gunung dan sungai itu dikirim ke sini, apakah mereka akan terkontaminasi dengan aura peta geografis gunung dan sungai? Waktu tiba-tiba menjadi mendesak. Yang Chen tidak punya keinginan untuk menunda dan bertanya langsung. Ya, Li Cheng mengangguk. Namun dia segera mulai bertanya, tetapi para ahli itu telah meninggalkan peta geografis gunung dan sungai, apakah Anda masih dapat menjamin bahwa Anda dapat mengendalikan mereka? Ada banyak ahli di peta geografis sungai gunung dan ada banyak ahli suan abadi. Masalahnya adalah bahwa di peta geografis sungai gunung, para ahli itu dibatasi oleh peta dan hanya bisa patuh. Namun jika mereka berada di luar peta geografis sungai gunung, maka mereka akan menjadi seperti ikan di lautan luas, burung yang terbang di langit luas. Tidak ada seorang pun yang bersedia menjadi budak. Metode ini tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Yang Chen hanya bisa memikirkan cara lain. Sambil memikirkannya, Yang Chen memikirkan pertanyaan lain dan bertanya. Jika aku mengikuti metode keluarga Zhao dan perlahan-lahan membiarkan dunia iblis terkontaminasi dengan aura peta geografis gunung dan sungai, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seluruh pengaturan? Ketika dia memikirkannya, Yang Chen tidak takut Li Cheng akan bosan dan bertanya lagi. Saya khawatir itu akan memakan waktu setidaknya 10.000 tahun. Li Cheng memperkirakan sedikit, lalu memberikan angka perkiraan. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa itu 100% akurat, dibandingkan dengan pengaturan klan Zhao yang memakan waktu ratusan generasi dan jutaan tahun, itu jauh lebih singkat. Ini karena dunia iblis berada pada level yang jauh lebih rendah daripada dunia spiritual. Jika itu adalah dunia iblis, diperkirakan akan seperti keluarga Zhao, dan generasi mendatang harus bekerja keras untuk mencapai tujuan ini. Jelas, Yang Chen tidak punya waktu ini. Karena tatanan dunia spiritual telah hancur setengahnya, keluarga Zhao pasti akan mempercepat langkah dan melangkah maju untuk menemukan jalan keluar dari dunia abadi. Bukan rahasia lagi bahwa tidak ada energi iblis yang keluar dari benua iblis yang fana, dan mereka pasti sudah mengetahuinya. Cara ini tidak akan berhasil, dan Yang Chen harus mengambil cara yang lebih cepat dan efektif. Kakak Li Cheng baru saja mengatakan bahwa keluarga Zhao hanya referensi. Kakak, mengapa tidak ada kesengsaraan surgawi di sini? Yang Chen memikirkan pertanyaan yang sangat aneh, jadi dia meminta saran kepada Li Cheng. Dia yakin Li Cheng pasti tahu sesuatu. Karena meskipun ini hampir tidak bisa disebut dunia, ia dipisahkan secara artifisial. Li Cheng mengetahuinya dan menjawab tanpa berpikir, senior itu tidak ingin monster yang dirasuki iblis yang mengandalkan energi iblis untuk meningkatkan kultivasi mereka naik ke dunia spiritual dan dunia abadi mengganggu dunia asli. Hal yang sama berlaku untuk ruang monster di dunia spiritual. Li Cheng akan menjelaskannya dengan jelas jika dia mau, hanya saja dunia monster di dunia spiritual lebih istimewa, dan pintu masuk dan keluarnya lebih besar. Bisakah metode penyempurnaan pintu keluar ruang digunakan untuk menyempurnakan dunia ini? Yang Chen bertanya lagi setelah memejamkan mata dan berpikir sejenak. Ya, Li Cheng masih mengangguk dan memberikan jawaban yang mengiyakan, tetapi itu hanya jalan keluar tinggi satu orang yang menghabiskan roh primordial ketiga untuk menggerakkan beberapa makhluk di peta geografis sungai pegunungan selama setahun. Anda dapat menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan seluruh dunia.
Udang memakan ikan besar. Tidak perlu dihitung, pastilah jumlah tahunnya sangat besar, bahkan lebih lama dari 10.000 tahun yang baru saja dikatakan oleh kakak Li Cheng. Apakah ada cara lain untuk mempercepat proses ini? Seperti kata pepatah, ikan besar memakan ikan kecil dan ikan kecil memakan udang. Sekarang penjelasan kakak Li Cheng adalah bahwa udang ingin memakan ikan besar, yang sepenuhnya merupakan kebalikannya. Peta geografis Sungai Pegunungan sekarang hanya merupakan rumah gua dewa yang besar, dan di sana hanya ada roh yang mengetahui sedikit tentang hukum surgawi, masih jauh dari itu. Sekalipun tidak ada kesengsaraan surgawi di dunia iblis, kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Mengandalkan rumah gua immortal untuk memakan dunia, itu benar-benar seperti ular kecil menelan gajah. Bab prestasi, rahasia kebaikan muncul dalam pikiran Yang Chen. Tampaknya rahasia ini maha kuasa. Apakah akan ada pengaruhnya jika digunakan pada hal ini? Yang Chen dapat yakin bahwa jasanya pasti akan digunakan, tetapi apakah itu akan membawa perubahan mendasar, itu masalah lain. Cara penyelesaian masalah bukanlah dengan hanya mengandalkan pada kebaikan saja. Kakak, kalau kamu punya cara, katakan saja, suamiku sedang mengerutkan kening sekarang. Sun Qingsui menatap Yang Chen yang sedang merenung di sana, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Li Cheng. Dia masih muda, dan kakak Li Cheng juga sangat memanjakannya, jadi sangatlah tepat untuk mengatakan kata-kata ini. Ini adalah ujian. Kakak Li Cheng tidak langsung menjawab Sun Qingsui, tetapi mengatakan kalimat ini. Awalnya semua orang mengira kakak Li Cheng pasti akan memberitahu semua orang, tetapi mereka tidak menyangka jawaban seperti itu akan keluar dari mulutnya, yang mana mengejutkan semua orang. Chapter 2112. Jangan heran, suamimu tidak selalu bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan caraku. Saudara Li Cheng menatap mata para wanita yang terkejut itu dan tidak dapat menahan tawa, saya hanya memberitahu kalian metode yang telah digunakan orang lain di masa lalu. Apa yang harus dilakukan terserah kalian untuk memilih. Jika kalian tidak dapat menemukan cara yang lebih baik, saya khawatir situasi yang telah berhasil kita tunda dalam keluarga Zhao akan segera dibalikkan oleh keluarga Zhao. Yang Chen tampaknya sudah tahu bahwa saudara Li Cheng akan menjawab seperti ini, jadi dia tidak tampak terkejut seperti para wanita itu. Sejak awal mengenal saudara Li Cheng sampai saat ini, semuanya merupakan hasil kultivasi saudara Li Cheng yang sadar. Yang Chen tahu betul bahwa saudara Li Cheng tidak dapat membantunya memikirkan segalanya. Terkadang ketika dia menghadapi beberapa situasi sendirian, dia selalu harus mencari solusi. Metode keluarga Zhao, bab prestasi, udang kecil memakan ikan besar, satu konsep demi satu melintas di benak Yang Chen. Kemudian, semua jenis konsep seperti kultivasi, alkimia, pengalaman, dan sebagainya terbang bersama, membuat pikiran Yang Chen kacau. Di tengah kekacauan itu, Yang Chen tiba-tiba teringat sebuah petunjuk, kemungkinan yang sangat kecil. Jika itu bisa terwujud, dia mungkin bisa meraih secercah harapan dalam situasi yang mendesak ini. Terlepas dari apakah metode itu benar-benar efektif, jika dia ingin tahu efek sebenarnya, dia hanya bisa mencobanya. Hanya memikirkannya saja tidak akan memberinya kesimpulan apapun. Yang Chen cepat-cepat memilah pikirannya sendiri, lalu perlahan mengutarakan metodenya sendiri, berharap bisa mendengarkan pendapat kakak Li Cheng. Jika dia juga mendukungnya, maka dia bisa mencobanya. Ketika Yang Chen membicarakan metodenya, semua wanita tenggelam dalam pikirannya. Setelah memikirkannya cukup lama, Li Cheng mengangguk pelan, mungkin kita bisa mencobanya. Bahkan saudara Li Cheng pun mendukungnya, tekanan di hati Yang Chen pun jauh berkurang, dan dia pun menjadi sedikit lebih percaya diri saat bereksperimen. Sejauh ini, semua orang memiliki pemahaman yang jelas tentang dunia iblis. Selanjutnya, membunuh hanya sedikit baik untuk pengembangan pribadi, tetapi tidak membantu untuk menyempurnakan seluruh dunia iblis, jadi semua orang dengan suara bulat memutuskan untuk kembali ke peta geografis gunung dan sungai terlebih dahulu. Kalau saja dia tidak berlatih dan hanya terburu-buru, kecepatannya pasti akan berkali-kali lipat lebih cepat. Kakak Li Cheng membungkus semua orang dengan piala si Powering Jasper, dan tidak ada monster iblis yang dapat mendeteksinya. Hanya butuh beberapa hari untuk dengan mudah kembali ke pintu masuk yang dibuka oleh Yang Chen, dan kemudian langsung kembali ke peta geografis sungai gunung. Yang Chen, Li Cheng, Gong Sunling, dan roh primordial ketiga mulai berkomunikasi bersama. Sebagian besar wanita sedang memperbaiki peta geografis sungai pegunungan, menyesuaikan kelelahan dan kebiasaan yang disebabkan oleh pembunuhan di dunia iblis selama lebih dari setahun. Tao Junki membungkus semua orang dengan piala Jasper penuangan laut dan bergegas kembali ke istana Cunyang dengan elang bersayap besi. Kali ini, ketika Yang Chen dan keluarganya kembali ke istana Cunyang, orang luar tidak tahu apa-apa. Mereka mengira mereka sedang mengumpulkan tanaman obat di luar. Di dalam istana Cunyang, hanya kepala istana dan beberapa eksekutif inti lainnya yang mengetahuinya, sementara yang lainnya sama sekali tidak mengetahuinya. Kepala istana Zhang Jiao dan yang lainnya juga tahu bahwa situasinya mendesak, jadi mereka tidak membocorkan rahasia apapun dan diam-diam menutupi jejak mereka. Pada peta geografis sungai pegunungan, keluarga Yang Chen masih berada di dekat pintu masuk. Yang Chen mengayunkan pedang abadi pemenggal dan mulai berusaha memperluas jalan keluar. Bagaimanapun, itu adalah titik koneksi ruang angkasa. Bahkan dengan bantuan Xiao Tian, Yang Chen sendiri perlu melakukan upaya besar. Dengan kekuatan Yang Chen saat ini, ia hanya bisa memotong titik koneksi ruang angkasa sebanyak 8 kali sebelum ia kelelahan. Ia tidak tahu berapa kali lebih sulit untuk membunuh monster yang dirasuki iblis. Gong Sunling dan roh primordial ketiga berkonsentrasi pada penyempurnaan titik koneksi yang baru saja diperluas Yang Chen. Tidak hanya itu, sambil memusatkan kekuatan ratusan juta makhluk di peta geografis pegunungan dan sungai, roh primordial ketiga juga menggunakan bab jasa, dan jasa Yang Chen mengalir keluar. Setiap kali bernafas, akan ada lingkaran pahala yang mengalir keluar, dan itu dikonsumsi dalam proses pemurnian.
Dengan bantuan bab prestasi, proses pemurniannya secepat terbang. Sebelumnya butuh waktu 1 tahun untuk lubang yang tingginya lebih dari manusia, tapi sekarang hanya butuh waktu 10 hari bagi Yang Chen untuk memperluas lubang itu beberapa kali, dengan percepatan lebih dari 10 kali lipat. Memperluas pintu masuk ini hanyalah cara, bukan tujuan akhir. Yang benar-benar ingin dilakukan Yang Chen adalah mengirim gua-gua kecil immortal yang telah digabungkan dengan peta geografis gunung dan sungai ke dunia iblis yang berlawanan untuk diledakkan. Karena kultivasi yang tersebar dan kematian para monster semuanya terkontaminasi dengan aura dunia itu, maka ruang di peta geografis sungai pegunungan akan langsung diledakkan di dunia iblis, dan area yang diledakkan juga harus dianggap terkontaminasi dengan aura peta geografis sungai pegunungan. Yang Chen tidak berpikir untuk memurnikan seluruh dunia iblis sekaligus, tetapi hanya fokus pada pemurnian area dunia iblis yang terkena ledakan. Kekuatan ledakan senjata sihir luar angkasa itu cukup besar, dan jika bisa secara efektif membuat area kecil dengan aura yang sama, akan relatif mudah untuk disempurnakan. Jika metode pemurnian 1 kali dengan menelan paus tidak berhasil, maka akan digantikan dengan sepotong kecil kunyahan. Dunia iblis ini bagi Yang Chen merupakan gua dewa super yang lebih maju dan berkali-kali lipat lebih besar dari gua dewa super. Pada akhirnya, itu masih masalah akal sehat konseptual. Di masa lalu, entah itu menyempurnakan atau menggabungkan senjata ajaib luar angkasa, itu adalah awal dari seluruh proses. Bahkan keluarga Zhao juga sama, mereka ingin mengasimilasi sebagian besar dunia spiritual, lalu mulai menyempurnakan dan menyatukan keseluruhannya, mereka tidak pernah berpikir untuk menyatukannya sedikit demi sedikit. Tentu saja, perilaku keluarga Zhao adalah karena adanya rintangan dan perlawanan dari para kultivator berbagai sekte di dunia spiritual, tetapi mungkin bukan karena akal sehat yang melekat dalam pikiran setiap orang. Metode ini diusulkan oleh Yang Chen, tetapi sangat bisa dioperasikan. Bagaimanapun, Yang Chen dan Gong Xunling punya cukup waktu untuk senjata ajaib luar angkasa, dan mereka telah membeli puluhan ribu senjata ajaib, satu persatu dipisahkan dari peta geografis sungai gunung ke dunia iblis untuk diledakkan dan diasimilasi, lalu disempurnakan lagi. Dengan cara menggigit ini, mereka juga bisa merambah banyak wilayah. Dari kecil hingga besar, pada awalnya, mereka mulai dengan kebun obat dan rumah bangsawan terkecil yang berjarak beberapa mil, kemudian mulai meledak dan berasimilasi, lalu menyempurnakannya. Setelah menyempurnakan sebagiannya, lubang ruang angkasa juga cukup besar, dan kemudian mereka menggunakan rumah bangsawan 10 mil yang lebih besar. Setiap kali mereka menyempurnakan sedikit dunia iblis, peta geografis pegunungan sungai akan memiliki keuntungan, dan dunia iblis akan memiliki lebih sedikit ruang, jika dijumlahkan semuanya akan banyak, akan selalu ada hari keberhasilan. Jika giliran gua super abadi yang meledak dan berasimilasi, maka mungkin pemurnian seluruh dunia iblis juga akan mencapai momen kritis perubahan kualitatif. Saat itu bukan tidak mungkin untuk menyempurnakannya secara keseluruhan. Sekarang semua orang telah menyatukan namanya, dan dunia iblis disederhanakan menjadi dunia iblis oleh Yang Chen dan Li Cheng. Titik koneksi antara peta geografis sungai gunung dan dunia iblis telah diperluas oleh Yang Chen hingga 1 mil. Setelah makhluk-makhluk di peta geografis sungai gunung beradaptasi dengan energi iblis, proses mengunyah dan memurnikan akan dimulai. Semua orang sudah siap. Chapter 2113. Butuh waktu setengah tahun bagi Yang Chen untuk memperluas lubang besar itu, yang panjangnya lebih dari 1 mil. Setiap tebasan Yang Chen dilakukan dengan seluruh kekuatannya. Meskipun kekuatannya sangat dekat dengan alam pendukung surga, dia masih akan merasa lelah saat menghadapi antar muka spasial. Pada saat ini, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi seseorang, itu tidak berguna seperti kekuatan padat semacam ini. Oleh karena itu, meskipun Yang Chen tahu bahwa kultivasi Li Cheng jauh lebih kuat darinya, dia tidak membiarkan Li Cheng melakukannya. Setengah tahun menjalani kehidupan yang membosankan, ditambah dengan pembunuhan gila-gilaan di alam iblis, membuat kultivasi Yang Chen maju pesat dalam beberapa tahun ini, langsung memasuki alam tingkat keempat bumi abadi. Dalam hal kekuatan fisik, Yang Chen juga sangat yakin bahwa dia telah memasuki alam surga pendukung alam. Sementara Yang Chen dan keluarganya membunuh di alam iblis, roh primordial ketiga juga kebetulan selesai menyempurnakan bagian terakhir dari rumah gua super. Rumah gua super seluas 3 juta kilometer telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam peta geografis pegunungan dan sungai. Kultivasi Gong Xunling telah melampaui tingkat ke-8 Earth Immortal, dan sangat dekat dengan tingkat ke-9 Earth Immortal. Setelah Yang Chen memperluas pintu masuk yang terhubung, roh primordial ketiga mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memurnikannya. Dengan bantuan bab merit dan virtue, hanya butuh 2 tahun untuk sepenuhnya memurnikan dan mengendalikan lubang besar, yang panjangnya lebih dari 1 mil. Peta geografis pegunungan dan sungai telah disiapkan, dan hanya perlu memverifikasi apakah ide Yang Chen benar. Di bawah tatapan gugup semua orang, ruang sekitar 1 mil di peta geografis tampaknya tiba-tiba terputus. Kecuali sebidang tanah yang lebarnya hanya lebih dari 100 kaki, sisanya langsung terbang ke atas. Di bawah kendali roh primordial ketiga, perlahan-lahan memasuki lubang besar. Di sisi lain adalah alam iblis, yang melonjak dengan gas hitam. Boom, terdengar suara keras. Ketika ruang angkasa sepenuhnya memasuki alam iblis, ia tiba-tiba meledak menjadi partikel-partikel terkecil, meliputi area yang hampir berukuran sama di alam iblis. Sepetak tanah itu, yang lebarnya lebih dari 100 kaki, masih terhubung dengan pintu masuk alam iblis. Roh primordial ketiganya telah mengendalikan semua makhluk di peta geografis gunung dan sungai, dan mulai menyempurnakan area yang meledak di pintu masuk alam iblis sesuai dengan metode yang digunakan Yang Chen untuk menyempurnakan ruang. Kekuatan Yang Chen melesat keluar dengan cepat, 10 kali lebih cepat daripada saat dia memperluas pintu masuk. Ini bukan saatnya berhemat, dia hanya bisa berharap untuk memperbaikinya dengan cepat. Li Cheng menatap tajam ke arah itu, dan pada saat yang sama, dia melakukan yang terbaik untuk membantu roh primordial ketiga.
Selama metode ini berhasil, itu berarti alam iblis bisa menjadi milik Yang Chen, dan dia tidak perlu lagi khawatir dengan ancaman keluarga Zhao. Segala sesuatunya sulit pada awalnya, terutama penyempurnaan semacam ini yang memerlukan penyeberangan titik-titik koneksi spasial. Setidaknya selama 10 hari 10 malam, pintu masuk ke alam iblis tidak berubah sama sekali. Meskipun radiusnya sekitar 1 kilometer, ruang itu tidak disempurnakan seperti sebelumnya. Pada awalnya, ruang itu hanya 1 inci terkecil. Akan tetapi, jika dia tidak dapat menyempurnakan 1 inci pun dari ruang ini setelah 10 hari 10 malam, maka usahanya selanjutnya akan sia-sia. Li Cheng menatap hasil di depannya dan tampak mendesah kecewa. Bukannya mereka tidak bekerja keras, tetapi cara itu kemungkinan besar tidak akan berhasil dan tidak akan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketika para wanita itu melihat kakak Li Cheng mendesah, kekecewaan tampak jelas di wajah mereka. Mereka ingin menghibur suaminya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana memulainya. Terlebih lagi, Yang Chen tampaknya belum sepenuhnya mengakui kegagalannya. Sebaliknya, dia terus menatap ke sisi itu dan fokus mengerahkan kekuatannya. Ayo kita bujuk dia. Kakak Li Cheng sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak ingin banyak bicara. Dia hanya memberitahu Gao Yue dan kemudian duduk di sisi lain untuk memikirkan cara lain. Gao Yue perlahan berjalan ke sisi Yang Chen. Tepat saat dia hendak berbicara, Yang Chen, yang sedang fokus bergerak, tiba-tiba melambaikan tangannya dan menahan kata-kata yang ingin dia katakan di tenggorokannya. Aku akan mencoba lagi. Yang Chen juga tidak banyak bicara. Hanya beberapa patah kata, tetapi itu menunjukkan tekadnya bahwa dia belum menyerah. Komunikasi antara Yang Chen dan roh primordial ketiga lebih mudah daripada Gong Sunling, dan mereka dengan cepat bertukar perasaan selama proses pemurnian. Umpan balik yang diberikan roh primordial ketiga kepada Yang Chen adalah bahwa tampaknya ada penghalang tak terlihat di pintu masuk ruang angkasa. Orang bisa melewatinya, benda bisa melewatinya, tetapi metode pemurnian tidak bisa melewatinya, yang sangat ajaib. Ruang tak dapat dilintasi, dan pemurnian hanya omong kosong, dan roh primordial ketiga tidak dapat berbuat apa-apa. Tepat saat dia tengah khawatir, roh primordial kedua di dalam pedang pemenggal abadi melompat keluar secara langsung. Gunakan pedang pemenggal abadi untuk memotong platform abadi. Arti dari roh primordial kedua sangat jelas. Karena ruang tidak dapat dilintasi, maka gunakanlah platform abadi dalam pedang pemenggal abadi yang dapat memotong ruang sebagai media. Pikiran Yang Chen bergerak, dan pedang pemenggal abadi dengan cepat muncul di tangannya, langsung berubah menjadi bilah pedang besar. Dengan sekali klik, pedang pemenggal abadi yang besar itu langsung dimasukkan di antara peta geografis sungai pegunungan dan dunia iblis. Di satu sisi adalah tanah di peta geografis sungai pegunungan, dan di sisi lain adalah tanah di dunia iblis. Roh primordial ketiga tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengirimkan kekuatan peta geografis sungai pegunungan di sepanjang pedang pemenggal abadi. Yang Chen juga mengaktifkan bab pahala dan dengan cepat mengirimkan sejumlah besar pahala, bekerja dalam 2 cara. Li Cheng dan para wanita memperhatikan dengan saksama tidak jauh dari situ, terutama Li Cheng yang menatap lekat-lekat ke tanah tempat pedang pemenggal abadi dimasukkan, menatap dengan saksama. Tepat saat semua orang menantikannya, setelah gas hitam yang tak terhitung jumlahnya melilit dalam waktu yang lama, batu kecil di samping bilah pedang pemenggal abadi perlahan berubah warna dan menjadi sama dengan warna di sisi peta geografis pegunungan dan sungai. Segera setelahnya, tanah di sekitar bagian tempat pedang pemenggal abadi dimasukkan juga mulai perlahan berubah warna. Gas hitam pekat itu perlahan menghilang, memperlihatkan wujud daratan yang sebenarnya. Dengan wilayah sekecil ini, pintu masuk asli menuju dunia iblis telah terpisah dari daratan selebar 10 kaki, seolah-olah ada titik penghubung tambahan di dunia iblis. Wilayah itu dengan cepat menjadi lebih tipis dan panjang, dan dengan cepat menyebar, menghubungkan dengan wilayah kecil yang ukurannya kurang dari telapak tangan itu. Semua orang terangsang dan gembira dengan pemandangan ini. Jelaslah bahwa penyempurnaan tersebut telah mencapai beberapa hasil. Meskipun hanya sedikit, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Metode yang diusulkan Yang Chen efektif, dapat memurnikan dunia iblis. Setelah tahap terobosan yang paling sulit ini dilewati, hal berikutnya akan jauh lebih sederhana. Menggunakan area seukuran telapak tangan kecil itu sebagai pangkalan, roh primordial ketiga mengaktifkan kekuatan peta geografis sungai pegunungan dan memperluas hasil pertempuran sedikit demi sedikit. Setiap inci wilayah meluas, dunia iblis dan peta geografis pegunungan dan sungai terhubung 1 inci lagi, dan hubungannya menjadi semakin stabil. Bila jaraknya lebih dari 10 kaki, pada dasarnya pedang pemenggal abadi tidak perlu menyeberang. Akan tetapi, demi keselamatan, Yang Chen masih menyimpan pedang pemenggal abadi dalam keadaannya saat ini hingga ruang ini benar-benar disempurnakan. Orang-orang yang bergembira tidak menyadari berlalunya waktu. Ketika mereka melihat bahwa ruang telah sepenuhnya disempurnakan, hubungan antara peta geografis sungai gunung dan dunia iblis telah menjadi bagian besar yang akan memenuhi seluruh pintu masuk dan keluar ruang, mereka menemukan bahwa 1 tahun penuh telah berlalu. Chapter 2114. Lamanya waktu bukanlah hal terpenting bagi semua orang. Yang terpenting adalah bahwa percobaan Yang Chen berhasil, dan ia telah membangun jembatan yang stabil untuk penyempurnaan lebih lanjut. Kakak Li Cheng yang tadinya tidak optimis terhadap Yang Chen, kini menjadi bersemangat. Semua orang bisa melihat perubahan suasana hatinya, terutama ketika Yang Chen baru saja bereksperimen selama lebih dari 10 hari. Kakak Li Cheng adalah yang paling kecewa. Ini bukanlah kakak besar Li Cheng yang dikenal semua orang, yang selalu penuh percaya diri pada Yang Chen. Baru sekarang dia kembali menjadi Li Cheng yang asli. Sudah kuduga, aku tak pernah salah tentangmu. Ketika roh primordial ketiga menyelesaikan pemurnian pertamanya, yang pertama memberi selamat adalah kakak Li Cheng. Dia meninju bahu Yang Chen, dan senyumnya hampir berseri-seri. Saya beruntung. Yang Chen juga sangat gembira, dan juga memberikan pukulan ringan kepada kakak Li Cheng. Bedanya,
Li Cheng sama sekali tidak mengendalikan kekuatannya, sedangkan Yang Chen berhati-hati, takut kalau dia akan menggunakan terlalu banyak kekuatan. Gadis-gadis juga datang untuk memberi selamat dan semuanya senang. Ia telah mengambil langkah penting dalam upaya menangkap ikan besar. Ia tidak lagi hanya memiliki peluang keberhasilan yang kecil, tetapi ia kini memiliki pemahaman yang konkret tentang hal itu. Ketika semua orang sudah tenang, mereka mulai menghitung waktu yang dibutuhkan untuk penyempurnaan. Jika butuh waktu setahun untuk memurnikan dunia iblis, maka 10.000 tahun pun belum tentu cukup untuk memurnikannya. Metode ini bahkan tidak secepat metode keluarga Zhao. Jangan khawatir, metodemu pada akhirnya hanyalah masalah kultivasi. Selama masalah itu terpecahkan, kecepatannya akan meningkat dengan cepat. Li Cheng sangat optimis dengan metode Yang Chen, dan dengan cepat meyakinkan semua orang, metode keluarga Zhao membutuhkan lebih dari sekadar kultivasi. Seluruh pintu masuk hampir penuh, dan Yang Chen ingin menyerang selagi besi masih panas untuk memperluas pintu masuk dan melanjutkan, tetapi Li Cheng menghentikannya. Pertama-tama, mari kita pergi ke istana bawah air keong dan mengambil ruang kesengsaraan surgawi. Kakak Li Cheng langsung memberi saran, jika penduduk asli di peta geografis gunung dan sungai dapat melewati kesengsaraan surgawi, kultivasi mereka akan meningkat pesat, dan kecepatan penyempurnaan juga akan meningkat pesat. Ini benar, penduduk asli di peta geografis gunung sungai setidaknya berada di tahap inti emas. Sebagian besar dari mereka telah melampaui tahap jiwa baru lahir. Ada banyak yang berada di tahap Mahayana. Bahkan ada dewa duniawi dan dewa bumi. Perlu diketahui, jumlah penduduk asli di sini mencapai puluhan miliar, dan terdapat lebih dari jutaan penduduk asli tingkat manusia abadi dan bumi abadi, yang mana lebih banyak dari apa yang dikumpulkan Gong Sun Ling dari Sekte Pembantaian Darah Aliansi Tiga Sungai dan Sekte 10.000 Iblis. Tidak hanya ada manusia aborigin, tetapi juga ada sejumlah besar setan aborigin di Gua Super. Demikian pula, karena tidak ada kesengsaraan surgawi, kultivasi mereka tidak dapat meningkat dengan cepat. Dengan menambahkan bagian ini, jika semuanya bisa menjalani kultivasi kesengsaraan, level peta geografis sungai pegunungan mungkin akan meningkat beberapa kali lipat atau bahkan puluhan kali lipat, dan kecepatan pemurnian mungkin juga akan dipercepat. Kakak besar Li Cheng telah mengusulkan untuk mengambil ruang kesengsaraan surgawi di laut, yang mengejutkan Yang Chen. Dulu, kakak Li Cheng selalu berkata untuk mengambil alam iblis terlebih dahulu, baru kemudian ruang kesengsaraan surgawi. Mengapa dia tiba-tiba mengubah urutan kali ini? Itu normal, aku tidak menyangka kau memiliki kepercayaan diri untuk menguasai alam iblis sebelumnya. Meskipun peluangnya sangat kecil, aku tetap ingin mencobanya. Li Cheng tidak malu dengan penghinaan Yang Chen sebelumnya terhadap Yang Chen. Dia sama sekali tidak malu, sekarang setelah kamu membuktikan bahwa kamu dapat memurnikan alam iblis, tentu saja kamu harus menemukan cara untuk mempercepat kecepatan pemurnian dan merebut keluarga Zhao. Jika kesengsaraan surgawi terjadi lebih dulu, bukankah kultivasi penduduk asli akan meningkat lebih banyak? Yang Chen tidak mengerti pikiran kakak Li Cheng dan bertanya dengan bingung. Kau juga melihatnya, jika kau tidak menggunakan pedang pemenggal abadi sebagai media, itu akan sia-sia tidak peduli seberapa tinggi kultivasi para kultivator di dalamnya. Li Cheng menggelengkan kepalanya dan membantah pernyataan Yang Chen. Itulah kenyataannya. Dalam 10 hari dan 10 malam pertama, tidak ada kemajuan sama sekali. Itu tidak ada hubungannya dengan kultivasi para kultivator di dalam peta geografis gunung dan sungai. Kakak, apa yang akan terjadi jika kita tidak membuat kemajuan apapun di alam iblis? Yang Chen tidak ingin bertanya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Semua yang telah kami lakukan di masa lalu hanyalah menunda aktivasi penuh keluarga Zhao sebanyak mungkin, memberi kami kesempatan untuk mengatur napas. Li Cheng menjawab tanpa menyembunyikan apapun, tetapi jika masalah mendasar tidak terpecahkan, itu hanya masalah waktu. Hasil akhirnya tidak akan berubah. Jika kau tidak bisa menyelesaikan masalah alam iblis, maka aku khawatir aku akan menyerah padamu. Li Cheng tidak menyembunyikan rencananya sebelumnya, meskipun aku dapat membunuh keluarga Zhao dengan segala cara dan menunda waktu lagi, aku tetap tidak dapat menyelesaikan masalah ketidakseimbangan Ki Iblis secara tuntas. Pada akhirnya, semua orang tetap tidak dapat melarikan diri. Maka jika memang sudah demikian, aku akan tinggalkan semuanya dan tidak lagi peduli dengan urusan duniawi. Adapun kalian. Pada titik ini, Li Cheng berhenti sejenak dan menatap Yang Chen dan para wanita. Dia tersenyum, mungkin aku akan menjadikan kalian kultivator paling terhormat di dunia, mungkin aku akan menjadikan kalian kultivator terkuat, atau mungkin aku tidak akan peduli tentang apapun dan membiarkan kalian berjuang sendiri. Aku tidak tahu, semua ini tidak ada hubungannya denganku. Meskipun kata-kata kakak Li Cheng agak kejam, Yang Chen tahu betul bahwa itu adalah pikirannya yang sebenarnya. Pada saat itu, kakak Li Cheng benar-benar dapat melakukan hal seperti itu. Masalah besarnya sekarang bukanlah sekte langit misterius atau keluarga Zhao, tetapi ketidakseimbangan Ki Iblis. Ini adalah kontradiksi yang paling mendasar. Bahkan jika pendekatan keluarga Zhao dapat memecahkan beberapa masalah, masalah mendasar tidak akan terpecahkan. Seperti yang dikatakan kakak Li Cheng, itu hanya masalah waktu. Namun, karena Yang Chen dapat menyelesaikan masalah dengan mengambil alih alam iblis, tidak bisakah keluarga Zhao melakukan hal yang sama? Inilah yang Yang Chen tidak bisa mengerti. Kakak, apakah kamu tidak berpikir untuk mendukung keluarga Zhao? Yang Chen tampaknya tidak peduli dengan kekejaman kakak Li Cheng. Sebaliknya, dia bertanya dengan penuh minat, mereka sudah siap. Jika kakak mendukung mereka, mungkin mereka dapat menyelesaikan masalah sepenuhnya. Mendukung Yang Chen adalah dukungan, dan mendukung keluarga Zhao juga merupakan dukungan. Selama mereka dapat menyelesaikan masalah, mengapa mereka peduli tentang siapa yang menyelesaikan masalah? Kakak Li Cheng seharusnya bukan tipe orang yang memiliki rasa keadilan, bukan. Tindakan keluarga Zhao hanya akan membuat masalah semakin rumit.
Li Cheng menggelengkan kepalanya dan sangat pesimis terhadap keluarga Zhao, terlepas dari apakah titik awal mereka baik atau buruk, kuncinya adalah keluarga Zhao tidak memiliki seni tiga kemurnian. Mereka tidak memiliki seorang kultivator yang dapat berkultivasi ke alam ketujuh dalam waktu singkat. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak akan dapat memecahkan masalah mendasar. Chapter 2115. Mendengarkan kata-kata kakak Li Cheng, Yang Chen tiba-tiba merasa sedikit takut. Jika saya tidak bisa menyelesaikan masalah, kakak Li Cheng akan menyerah. Kalimat ini begitu serius sehingga Yang Chen tidak dapat mempercayainya. Yang membuat Yang Chen semakin tidak percaya adalah ketika kakak Li Cheng berkata bahwa seni rahasia tiga kemurnian adalah kunci untuk memecahkan masalah. Kakak, kalau aku tidak mampu, kenapa kakak menyerah? Jika pertanyaan ini tidak ditanyakan dengan jelas, Yang Chen pasti tidak akan bisa tidur. Bagaimanapun, pasti ada jawabannya. Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Tidak perlu bekerja keras untuk menutupi kesalahan orang lain. Li Cheng tidak takut dengan pikiran Yang Chen, dan dia sama sekali tidak menyembunyikan caranya melakukan sesuatu. Lagi pula, jika aku harus melakukannya, orang itu tidak mampu membayarnya. Setelah mengatakan ini, kakak Li Cheng menatap Yang Chen dengan tatapan yang sedikit mendalam dan berkata dengan sangat bingung, baik atau buruk, itu tidak berpengaruh padaku. Mengapa aku harus melakukannya? Dari awal hingga akhir, kakak Li Cheng hanya menyebut orang itu saja, tidak menyebutkan siapa orangnya. Yang Chen tidak bisa menebak. Satu-satunya hal yang bisa dipastikannya adalah bahwa bahkan jika dunia tidak seimbang dan semuanya hancur, kakak Li Cheng tidak akan terpengaruh. Itulah yang dikatakannya, dan Yang Chen sangat mempercayainya. Adapun kunci pemecahan masalah dalam seni rahasia tiga kemurnian, Yang Chen tidak lagi terkejut setelah memikirkannya sejenak. Seni rahasia unik dari leluhur Dao tiga kemurnian bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh sembarangan. Sekalipun Yang Chen memilikinya, tanpa persetujuan leluhur Dao tiga kemurnian, Yang Chen tidak berani dengan mudah mewariskannya kepada istri dan selir manapun. Bagaimana orang lain bisa mendapat kesempatan mendapatkan bimbingan dari leluhur Dao? Bagaimanapun, sekarang Yang Chen telah lulus ujian kakak Li Cheng, masih ada harapan untuk menyelamatkan segalanya. Prioritas saat ini adalah pergi ke ruang kesengsaraan surgawi. Sangat mudah untuk pergi ke Kons Underwater Mansion. Semua orang keluar dengan tenang dan segera tiba di Kons Underwater Mansion. Secara kebetulan, Jinghu juga ada di sana. Jinghu sekarang berada di puncak peri abadi, dan bahkan melampauinya. Dia telah mencapai level Suan abadi, tetapi dia sudah sepenuhnya siap dan belum naik. Tampaknya dia juga mendapat firasat bahwa Yang Chen akan datang ke ruang kesengsaraan surgawinya dalam waktu dekat, jadi dia telah menunggu. Tidak masalah untuk memberimu kamar itu, tetapi bahkan saudara-saudara harus menyelesaikan perhitungan dengan jelas. Apa yang akan kamu gunakan untuk menukarnya? Fatih Jing sangat lugas. Dia tahu pentingnya ruang bencana surga bagi Istana Cunyang, jadi dia tidak mempersulit keadaan dan langsung mengusulkan pertukaran. Pria gendut ini juga orang yang tanggap. Dia tahu bahwa Yang Chen memiliki banyak hal baik, jadi dia membiarkan Yang Chen mengambil inisiatif. Katakan saja apa yang kau inginkan. Tak perlu melakukan ini. Fatih Jing adalah seorang bujangan, dan Yang Chen bersikap lugas. Dia tidak menawar dengannya dan langsung membiarkan Fatih Jing menaikkan harganya sendiri. Di masa depan, sesibuk apapun kamu harus membantuku memurnikan pil yang aku butuhkan. Fatih Jing sama sekali tidak bersikap sopan kepada Yang Chen dan langsung menyatakan permintaannya. Selain itu, Ling dan yang lainnya harus membantuku membuat makanan lezat. Orang ini tidak bodoh. Dia tahu harga pasar untuk alkimia Yang Chen. Dapat dikatakan bahwa jika Yang Chen menjanjikan hal ini kepadanya, bahkan jika dia naik ke dunia abadi, dia masih akan bisa makan dan minum dengan baik. Hanya terbatas pada satu tungku. Yang Chen tidak akan tertipu olehnya dan segera mengatur cakupannya. Jika dia menuruti permintaan orang ini dan mengatakan bahwa dia membutuhkan pil obat ini dan itu, Yang Chen tidak perlu melakukan apapun lagi. 10 tungku. Fatih Jing juga tahu bahwa dia bertindak terlalu jauh. Dia tersenyum dan mengucapkan sebuah angka, setidaknya 8 penyempurnaan. 2 tungku. Yang Chen mulai menawar dengan Fatih Jing. Orang ini tidak pernah merasa ada yang salah dengan tawar-menawar. Keduanya dengan cepat saling bertukar, dan dalam waktu singkat, harga 5 tungku pil obat pun ditetapkan. Adapun Gong Sunling dan yang lainnya, mereka bisa membuat makanan lezat kapan saja. Yang Chen tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ini demi harta ajaib kelahiran Gong Sunling. Gong Sunling tidak akan pelit dengan makanannya. Ambil seluruh rumah gua. Jinghu benar-benar terus terang. Kedua belah pihak telah memutuskan harganya. Dengan lambaian tangannya, dia memberikan seluruh rumah keong kepada Yang Chen tanpa ragu-ragu. Memberikan seluruh Kons Mansion kepada Yang Chen juga untuk memastikan bahwa ruang kesengsaraan surgawi tidak akan memiliki masalah. Pada saat yang sama, itu juga merupakan bantuan besar bagi Yang Chen. Pikiran Fatih Jing jelas tidak sesederhana itu karena dia bisa makan begitu banyak. Fatih Jing telah berlatih di dunia spiritual selama bertahun-tahun. Setelah melihat semua bahaya di luar sana, bagaimana mungkin dia tidak mengerti senjata pembunuh hebat macam apa ruang kesengsaraan surgawi itu? Mereka yang tahu tentang ini akan memikirkan cara untuk menyakitinya. Di kehidupan sebelumnya, Fatih Jing pernah ditangkap oleh Sekte Langit Mendalam karena harta karun ini. Hidupnya sangat menyedihkan. Sekarang, dia tidak hanya telah mengungkap pelaku terbesar yang membuat orang-orang gemetar ketakutan, tetapi dia juga telah menerima janji dari Yang Chen untuk memurnikan 5 tumpukan pil untuknya. Dia punya penjelasan untuk Yang Chen, kehilangan kentang panas, dan meninggalkan banyak bantuan di sekte. Bagi Fatih Jing, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu sepadan. Setidaknya untuk saat ini, situasi ini membahagiakan bagi semua pihak. Fatih Jing menerima janji masa depan, sementara Yang Chen menerima ruang kesengsaraan surgawi yang selama ini diimpikannya.
Ia selangkah lebih dekat untuk mengubah peta geografis gunung dan sungai menjadi dunia nyata. Kakak, bagaimana cara memperbaiki ruangan ini? Yang Chen tidak tahu banyak tentang kesengsaraan surgawi, jadi dia dengan rendah hati meminta saran kepada Li Cheng. Jika kau ingin mengendalikan kesengsaraan surgawi, kau setidaknya harus mampu menahannya. Li Cheng tidak membuatnya penasaran saat ini. Karena Yang Chen telah lulus ujian, Li Cheng akan sepenuhnya mendukung Yang Chen. Mengendalikan dao surgawi adalah masalah bagi roh primordial ketiga. Jelas, ini akan menjadi tanggung jawab roh primordial ketiga. Saat menyempurnakan Cons Underwater Mansion, ia akan menyempurnakan Heavenly Tribulation Room. Namun, setelah memurnikannya di ruang kesengsaraan surgawi, itu akan memicu serangkaian kesengsaraan surgawi yang mengerikan untuk menimpa roh primordial ketiga dari peta geografis gunung sungai dan 3 roh naga. Prosesnya sangat sederhana, dan tidak terdengar rumit. Prosesnya hanya mengikuti langkah-langkah paling sederhana dalam menyempurnakan ruang. Tapi Yang Chen jelas meremehkan kekuatan kesengsaraan surgawi. Dalam pemahaman Yang Chen, ruang kesengsaraan surgawi paling-paling hanya akan menyediakan kesengsaraan angin. Roh primordial ketiga, yang kesadaran spiritualnya setidaknya berada pada tingkat Dewa Emas, tentu saja tidak akan peduli. Terlebih lagi, jika menyangkut kekuatan tubuh, apakah ada tubuh yang lebih kuat dari peta geografis gunung sungai yang dikendalikan oleh roh primordial ketiga? Kesadaran spiritual tingkat Dewa Emas dapat mengendalikan peta geografis gunung sungai yang bahkan kesengsaraan dewa mendalam tidak dapat menghancurkannya, jadi seharusnya mudah untuk menahan kesengsaraan angin. Tetapi ketika kesengsaraan surgawi menimpa, Yang Chen menyadari bahwa imajinasinya terlalu sederhana. Kesengsaraan guntur, kesengsaraan api yin, dan kesengsaraan angin masih merupakan 3 jenis kesengsaraan yang sama, tetapi kekuatannya setidaknya 100 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Setidaknya kekuatan kesengsaraan angin tidak kalah dari kekuatan kesengsaraan abadi manusia. Jika hanya kekuatan semacam ini, roh primordial ketiga dan 3 roh naga dapat dengan mudah menahannya. Namun masalahnya bukan pada kekuatannya, melainkan pada kuantitasnya. Chapter 2116. Di langit peta geografis sungai pegunungan, langit tertutup rapat oleh kesengsaraan guntur, kesengsaraan api yin, dan kesengsaraan angin, yang tidak dapat dilihat sekilas. Perkiraan konservatifnya adalah sedikitnya ratusan miliar jumlahnya. Sementara Yang Chen dan yang lainnya menyaksikan dengan takjub, mereka juga menebak, mungkinkah semua kesengsaraan semua makhluk di peta geografis pegunungan dan sungai telah dihitung. Yang pertama menanggung beban adalah 3 roh naga. Mereka tidak tahu di mana ketiga roh naga biasanya bersembunyi, tetapi saat ini mereka semua muncul. Begitu mereka muncul, kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya datang dan meledak pada roh naga. Tak ada perintah, tak ada aturan, yang ada hanya tidak masuk akal dan langsung dihantamkan ke badan. Boom, 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 boom. Suara-suara itu tak henti-hentinya dan berubah menjadi suara-suara panjang yang terus-menerus. Roh primordial ketiga tidak melarikan diri, tampaknya ia terungkap tanpa disengaja, lalu jatuh langsung ke lautan kesengsaraan. Yang Chen mengolah seni rahasia 3 kemurnian, roh primordial kedua dan roh primordial ketiga berhubungan erat dengan tubuh utama, dan dia bisa merasakan perasaan orang lain kapan saja dan di mana saja. Pada awalnya, kesengsaraan ini merupakan suplemen yang hebat bagi roh naga dan roh primordial ketiga. Banyaknya kesengsaraan yang melunakkan tubuh roh-roh primordial ketiga dan roh naga dari segala arah, membuat tubuh roh semakin padat. Akan tetapi, bila jumlahnya besar dan melampaui suatu orde besaran, obat mujarab ini menjadi beban yang berat. Segala sesuatu ada batas toleransinya, dan jika bertindak terlalu jauh sama buruknya dengan jika tidak bertindak cukup jauh. Tak seorang pun dapat membayangkan situasi di mana puluhan juta kesengsaraan langsung menyerbu ke dalam tubuh dan kemudian meledak di saat yang bersamaan. Sekalipun itu adalah kesengsaraan abadi manusia biasa, pada tingkat ini, itu akan menjadi serangan yang mematikan di hadapan seorang master abadi Suan. Roh naga terendah adalah yang pertama tidak dapat menahannya, dan permukaan tubuhnya mulai meledak dari segala arah, dan tidak akan mampu menopangnya. Akhirnya, roh primordial ketiga masih mampu mempertahankan jejak kesadaran bahkan di bawah tingkat kesengsaraan ini, hampir tidak melibatkan sekelompok urat spiritual pada roh naga, sehingga roh naga hampir tidak dapat bertahan hidup terlebih dahulu. Pada saat ini, Yang Chen menyadari kehalusan seni rahasia 3 kemurnian. Jika bukan karena tubuh utama Yang Chen dan roh primordial kedua dan ketiga, diperkirakan roh primordial ketiga tidak akan mampu mengatasinya. Ketika sulit untuk mengurus dirinya sendiri, ia mengandalkan tubuh utama dan roh primordial kedua untuk menjaga kesadaran yang cukup, jika tidak, seperti 3 roh naga, mereka akan terjebak di lautan kesengsaraan dan tidak dapat melepaskan diri. Tidak heran saudara Li Cheng mengatakan bahwa seni rahasia 3 kemurnian adalah kuncinya. Tanpa seni rahasia 3 kemurnian, saat menghadapi lautan kesengsaraan semacam ini, tidak peduli seberapa kuat roh artefak itu, diperkirakan tidak akan dapat menjaga penilaian yang jernih. Artinya, Yang Chen dan roh primordial keduanya bisa melihatnya namun tidak terpengaruh, jadi ada kemungkinan seperti itu. Dia tidak tahu bagaimana keluarga Zhao akan menghadapi situasi seperti itu. Yang paling mengerikan adalah bahwa sumber kekuatan kesengsaraan surgawi ini berasal langsung dari urat-urat spiritual di peta geografis sungai pegunungan. Kecepatan ekstraksi yang gila-gilaan membuat Gong Sunling merasa sakit. Kalau saja Yang Chen tidak bersiap dan meletakkan peta geografis sungai gunung di alun-alun Nadiro Istana Naga 5 Elemen, terus-menerus menyerap kekuatan spiritual dari seluruh alam spiritual untuk mengisinya kembali, Nadiro di peta geografis sungai gunung mungkin sudah menjadi cangkang kosong sekarang. Selain keluarga Yang Chen dan kakak Li Cheng, ada juga klan naga dan Nyonya Bai, yang secara khusus diundang oleh Yang Chen. Peta geografis gunung dan sungai adalah harta karun Dharma klan naga. Selain itu, ada roh naga yang sedang mengalami kesengsaraan di dalamnya, jadi tidak berlebihan jika mengundang klan naga untuk menghadiri upacara tersebut. Adapun Nyonya Bai dan kelompoknya, mereka hanya diundang untuk menyaksikan keseruannya.
Pemandangan seperti ini jarang terjadi bahkan di dunia abadi. Nyonya Bai dan kelompok pembantunya menyaksikan dengan penuh kegembiraan. Aolan dan Aolai masing-masing mengambil pedang terbang tanduk naga dan terus menyempurnakannya. Inilah yang mereka janjikan kepada Yang Chen, jadi mereka harus melakukannya dengan baik. Para ahli bermarga Long semuanya terbungkus dalam kepompong besar oleh Jade Dragon Entanglement dan Blood Eating Demon Fin. Namun, mereka masih menatap pemandangan neraka itu dengan mata terbelalak. Saat mereka menyaksikan dengan tercengang, mereka tidak lupa untuk menahan rumput belitan naga dan memurnikan istana naga di saat yang sama. Roh primordial ketiga dan tiga roh naga terus-menerus memiliki lubang di tubuh mereka. Kemudian, dengan nutrisi kekuatan spiritual dan kesengsaraan surgawi, mereka dengan cepat pulih. Proses ini seperti reinkarnasi. Namun, malapetaka surgawi yang memenuhi langit tampaknya tidak berkurang sama sekali. Malapetaka itu masih menyelimuti seluruh langit. Baik itu manusia aborigin atau setan aborigin di dunia fana, mereka semua tidak sadar. Lautan kesengsaraan surgawi yang mengamuk ini bukanlah sesuatu yang mereka punya kualifikasi untuk saksikan. Bahkan para ahli di lapisan kedua peta geografis gunung sungai, alam spiritual, yang telah mengalami kesengsaraan surgawi, menemukan kelainan tersebut. Semua urat nadi roh langsung mengering. Tampaknya ada atmosfer yang merusak di dunia, menyebabkan semua ahli terdiam karena takut. Mereka tidak berani melakukan gerakan sedikit pun. Roh primordial ketiga dan roh naga menolak dengan keras, tetapi mereka tidak menemukan perubahan di tempat lain. Namun, tubuh utama Yang Chen dan roh primordial kedua, yang berada di luar situasi, menemukan beberapa perubahan. Sesuatu yang berbeda mulai muncul di langit dunia fana. Yang Chen tidak dapat menyebutkannya. Jika dia harus menyebutkannya, mungkin lebih tepat untuk menyebutnya sebagai penghalang. Benar, itu seharusnya penghalang spasial. Ini adalah penghalang spasial sejati yang memisahkan dunia fana dari alam spiritual dan dunia abadi. Alasan mengapa para kultivator tidak dapat kembali ke dunia fana setelah melampaui kesengsaraan dan naik ke dunia spiritual adalah karena keberadaan penghalang spasial ini. Demikian pula, harus ada penghalang antara dunia spiritual dan dunia abadi. Yang Chen tidak berani mengatakan kalau tidak ada masalah dengan penghalang spasial yang baru terbentuk di peta geografis gunung dan sungai, tapi dari fakta bahwa klon kesadaran di dunia fana, Zhou Xianying, Lin Zhengyuan, dan Nyonya Bai, yang awalnya berada di dunia abadi, bisa datang ke dunia spiritual, pasti ada masalah dengan penghalang spasial di dunia nyata. Mungkin, ini disebabkan oleh ketidakseimbangan langit dan bumi. Penghalang spasial antara langit dan bumi terbentuk di sana. Yang Chen tiba-tiba punya ide dan memasukkan pedang pemenggal abadi ke dunia fana. Platform pemenggalan abadi di dunia nyata berada di dunia abadi, namun dikendalikan oleh Algojo di dunia fana. Yang Chen telah menyempurnakan pintu masuk ke platform pemenggalan abadi di dunia nyata. Dia juga ingin mencoba melihat apakah dia dapat menambahkan platform pemenggalan abadi seperti itu di dunia peta geografis gunung dan sungai. Tentu saja, itu murni inspirasi yang datang dari Yang Chen sendiri, dan masih belum diketahui apakah dia bisa berhasil atau tidak. Akan tetapi, berhasil atau tidak, akan bermanfaat pula bagi roh primordial kedua untuk menambah beberapa pengalaman praktis mengenai penghalang spasial guna meningkatkan kekuatan pedang pemenggal abadi. Pada saat yang sama, karena penambahan roh primordial kedua, tekanan roh primordial ketiga juga akan berkurang. Ada tubuh utama Yang Chen di luar, dan dia masih bisa mengendalikan situasi secara keseluruhan. Selain itu, ada juga Gong Sunling yang membantu dari samping, dan dia selalu bisa mengendalikan ritme. Begitu pedang pemenggal abadi memasuki dunia fana, ia segera dikelilingi oleh kesengsaraan surgawi yang tak terhitung jumlahnya, seperti roh primordial ketiga, dan mulai menderita penderitaan seperti api penyucian. Chapter 2117. Terlalu banyak kesengsaraan surgawi di dunia fana. Menambahkan roh primordial kedua dan pedang pemenggal abadi tidak menyebabkan perubahan substansial apapun. Dalam sekejap mata, pedang pemenggal abadi ditelan. Jika Yang Chen dan roh primordial kedua tidak dapat berkomunikasi tepat waktu, dia akan mengira pedang pemenggal abadi telah menghilang. Kesengsaraan surgawi yang gila itu meredam seluruh pedang pemenggal abadi. Segera Yang Chen menemukan bahwa kesengsaraan surgawi itu begitu hebat sehingga melampaui daya tahan pedang pemenggal abadi. Kalau saat ini dia tidak segera memberikan solusi yang tepat, diperkirakan bagian lain dari pedang pemenggal abadi itu akan langsung hancur, kecuali pintu masuk pedang pemenggal abadi itu. Tanpa berkata apa-apa, Yang Chen mengerahkan seluruh pedang terbang 5 elemen yin yang agung ke pedang pemenggal abadi. Pedang terbang 5 elemen yin yang agung yang tersusun dari wadah pedang dan jiwa pedang menstabilkan pijakannya dan terus menerima penempaan tiada akhir dari kesengsaraan surgawi. Selain menerima penempaan kesengsaraan surgawi dan bekerja keras untuk mempertahankan formasi 5 elemen yin yang agung, roh primordial kedua terus-menerus menyadari proses dan karakteristik pembentukan penghalang ruang. Ini adalah kesempatan unik untuk memahami kekuatan luar angkasa. Baik itu karakteristik ruang dalam penyerangan maupun pertahanan, hal itu dapat dialami dalam pembentukan penghalang ruang. Gong Sunling tidak dapat berdiri lagi, dia langsung duduk di tanah, memejamkan mata dan dengan hati-hati merasakan perubahan penting dalam senjata ajaibnya sendiri, membandingkannya dengan kultivasinya sendiri, dan segera memasuki keadaan meditasi itu. Istrinya bisa melakukan ini, tetapi Yang Chen tidak bisa. Dia juga harus memperhatikan perubahan situasi keseluruhan setiap saat untuk memberikan bimbingan kepada roh primordial kedua dan roh primordial ketiga. Ini adalah kedua kalinya Yang Chen mendesah melihat kekuatan seni rahasia tiga kemurnian. Jika bukan karena seni rahasia tiga kemurnian, Yang Chen benar-benar tidak dapat memikirkan kemungkinan lain untuk menjaga roh peta geografis sungai pegunungan tetap terjaga di lautan kesengsaraan surgawi ini. Keluarga Zhao tidak memiliki seni rahasia tiga kemurnian. Dia tidak tahu bagaimana mereka ingin melewati ini. Yang Chen sekarang telah melihat bahwa ini bukanlah masalah yang dapat diselesaikan dengan basis kultivasi.
Tidak peduli seberapa kuat dasar kultivasi seseorang, jika terkubur oleh kesusahan surgawi, akan selalu ada batasnya. Namun, lautan kesengsaraan surgawi hampir tidak ada batasnya. Selama ada kekuatan spiritual antara surga dan bumi, akan selalu ada kesengsaraan surgawi. Situasi saat ini sepenuhnya mencerminkan prinsip semut menggigit gajah hingga mati. Situasi ini juga sepenuhnya mencerminkan prinsip bahwa perubahan kuantitatif dapat mengarah pada perubahan kualitatif. Apapun, bila digunakan dalam jumlah besar, akan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Bagi Yang Chen, proses peta geografis gunung sungai yang menyerap kesengsaraan surgawi merupakan risiko besar sekaligus tantangan luar biasa. Jika ia bisa melewati ujian ini, ia akan bebas dan tak terkekang. Jika tidak, ia hanya bisa menjulurkan lehernya dan menunggu kematian. Ia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mundur. Penghalang spasial terbentuk sedikit demi sedikit. Tampaknya setiap kali Dewa Primordial kedua dan ketiga dan tiga roh naga selamat dari kesengsaraan surgawi, sedikit dari penghalang itu akan terbentuk. Namun, dunia fana begitu luas. Berapa banyak kesengsaraan surgawi yang diperlukan untuk meruntuhkan semua penghalang spasial? Yang Chen berniat untuk turun dan menanggung lebih banyak. Ngomong-ngomong, dia juga sepenuhnya mengintegrasikan lonceng emas yang telah disempurnakan di tubuhnya. Akan tetapi, situasi di hadapannya membuatnya tidak punya pilihan selain berdiri di pinggir lapangan dan menonton dari pinggir lapangan, memberi instruksi kepada Primal Twin dan Primal Twin-nya apa yang harus dilakukan setiap saat. Begitu tubuh Yang Chen terperangkap, dia tidak akan pernah bisa keluar. Sekalipun Yang Chen lebih kuat, dia tidak dapat menandingi kekuatan spiritual yang terkandung dalam semua urat spiritual di peta geografis gunung dan sungai. Pedang terbang 5 elemen yin yang agung ratusan kali lebih kuat dari satu pedang pemenggal abadi, tetapi dalam menghadapi kesengsaraan surgawi yang tiada akhir, pedang itu masih mencapai batasnya. Meskipun Dewa Primordial kedua telah berusaha sekuat tenaga, kali ini ia hanya bisa menundanya sebentar. Mustahil untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Pintu masuk ke platform pemenggalan abadi akhirnya mencerminkan kekuatan ruang dalam waktu. Kesengsaraan surgawi yang tak terhitung jumlahnya segera jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam menghadapi kekuatan yang dapat memotong ruang angkasa ini. Kekuatan yang mengamuk itu tampaknya telah menemukan jalan keluar, mengalir dari pintu masuk ke platform pemenggalan abadi dan langsung mulai berdampak pada pintu masuk. Kesengsaraan surgawi di langit tidak berkurang sedikit pun. Tampaknya begitu satu kesengsaraan di sini habis, kesengsaraan lain akan segera muncul di sana. Semua orang yang menyaksikan upacara itu, kecuali kakak Li Cheng, sudah tercengang. Pemandangan seperti itu secara langsung membalikkan akal sehat yang ada di hati mereka di masa lalu. Itu juga membuat mereka tahu bahwa ketika kesengsaraan surgawi yang tak terhitung jumlahnya datang, bahkan kultivator yang paling kuat pun tidak dapat menandingi jumlah kesengsaraan surgawi yang mutlak, sekalipun kesengsaraan surgawi itu merupakan tingkat terendah dari kesengsaraan guntur. Yang Chen, gambarlah sebuah area kecil dan biarkan kesengsaraan surgawi terkonsentrasi. Pada titik ini, kakak Li Cheng, yang sedang menonton dari samping, akhirnya memberikan saran. Instruksi kakak Li Cheng, Yang Chen langsung mengikutinya tanpa berkata apa-apa. Tubuh utamanya menyampaikannya ke roh primordial ketiga, dan roh primordial ketiga berjuang untuk mengendalikan peta geografis gunung sungai dan memisahkan suatu area. Semuanya, jika kalian memiliki senjata sihir asal kehidupan yang ingin kalian ramu, gunakan saja kesempatan ini untuk mencobanya. Melihat Yang Chen sudah siap, Li Cheng berkata kepada orang-orang yang menyaksikan upacara, kesempatan ini langka, jangan lewatkan. Tidak ada yang bodoh. Dengan begitu banyak kesengsaraan surgawi yang padat, bahkan jika itu adalah level terendah dari dunia fana, ketika jumlahnya melebihi satu orde besaran, kecepatan penempaan senjata sihir asal kehidupan jauh lebih cepat daripada penempaan seorang kultivator biasa di lautan kesadaran. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini, itu seperti memasuki gunung harta karun dan kembali dengan tangan hampa. Si Sanshan merupakan orang pertama yang mengeluarkan pedang abadi yang murni miliknya. Kali ini, awalnya dia datang ke alam iblis untuk menempa pedang abadi yang murni miliknya, tetapi dia harus mengejar ujian kakak Li Cheng untuk suaminya, jadi dia hanya membunuh selama 1 atau 2 tahun sebelum mengundurkan diri. Meskipun akan ada kesempatan di masa mendatang, semakin cepat dia dapat menempa pedang terbang asal kehidupannya, semakin cepat pedang itu dapat ditempa, semakin baik. Yang lain tidak mau ketinggalan, dan dalam sekejap, semua jenis senjata sihir asal kehidupan mendarat di area ini. Jumlah mereka langsung melebihi 1000. Tidak dapat dihindari, hanya jumlah pembantu Nyonya Bai saja yang melebihi jumlah ini. Zither Phoenix surgawi milik Zhou Xianying, kai tali 5 elemen milik saudari Murong, pedang terbang tanduk naga air dan api milik Gao Yue, dan seterusnya semuanya tumbang. Sedangkan untuk senjata ajaib asal kehidupan Gong Sunling, bukankah peta geografis gunung dan sungai sedang ditempa oleh kesengsaraan surgawi? Ribuan senjata sihir asal kehidupan menyerap kesengsaraan surgawi, segera mengurangi tekanan pada roh primordial kedua dan ketiga. Akan tetapi, ini hanyalah fenomena sementara. Seperti sebelumnya, begitu kesengsaraan surgawi menghilang, ia segera muncul lagi. Tidak ada akhir sama sekali. Namun, kecepatan pembentukan penghalang ruang angkasa telah meningkat pesat, yang mengejutkan dan menyenangkan semua orang. Meskipun kekuatan kesengsaraan surgawi kecil, itu tidak dapat menahan jumlah yang besar. Setelah pengalaman ini, diperkirakan bahwa masing-masing senjata sihir asal kehidupan mereka akan ditingkatkan. Yang Chen juga merasa bahwa pedang pemenggal abadi tidaklah cukup. Memanfaatkan kesempatan ini, ia mengeluarkan gelang hitam di lautan kesadarannya yang telah ditempa oleh kesengsaraan abadi emas. Ia langsung memanfaatkan kesempatan kesengsaraan surgawi kecil ini untuk mencoba menyatu dengan pedang pemenggal abadi. Chapter 2118. Tujuan dari pedang pembunuh abadi adalah untuk mengejar platform pembunuh abadi dari pengadilan surgawi untuk saat ini.
Perlu diketahui bahwa selain tubuh utama pedang pembunuh abadi, platform pembunuh abadi juga memiliki ruang yang sangat besar. Para makhluk abadi yang memasuki platform pembunuh abadi hanya bisa pasrah menahan kendali Algojo di dalamnya. Kebetulan gelang hitam itu sendiri memiliki ruang. Ini adalah ruang penyimpanan sederhana. Dengan sedikit perbaikan, itu bisa menjadi tempat tinggal gua kecil. Setelah pedang pembunuh abadi menyatu dengan gelang hitam, bentuk embrio platform pembunuh abadi hampir terbentuk. Munculnya gelang hitam itu memberi Yang Chen kejutan yang tak terduga. Golden Immortal Tribulation awalnya mendatangkan malapetaka di lautan spiritual Yang Chen. Setelah bertahun-tahun diserap dan dilemahkan oleh bola putih, ditambah dengan bertahun-tahun menyempurnakan gelang hitam, kekuatannya tidak lagi sekuat Golden Immortal Tribulation yang asli. Karena gelang hitam itu sudah lama disempurnakan, saat gelang hitam itu meninggalkan lautan spiritual Yang Chen dan memasuki samudera kesengsaraan surgawi, jejak kesengsaraan abadi emas juga ikut terbawa keluar. Mungkin karena daya tarik antar kesengsaraan surgawi, kesengsaraan abadi emas baru saja keluar dan menerima gaya gravitasi yang besar, lalu keseluruhannya ditarik keluar dari lautan kesadaran Yang Chen dan diintegrasikan ke dalam seluruh lautan kesengsaraan surgawi. Dalam sekejap, semua kesengsaraan surgawi di babak ini menjadi 10 kali lebih kuat daripada sebelumnya. Jika bukan karena tubuh utama Yang Chen dapat berkomunikasi dengan roh primordial kedua dan ketiganya tepat waktu dan menggunakan gelang hitam untuk menyerap sebagian besar kekuatan kesengsaraan surgawi, roh primordial kedua dan ketiganya serta roh naga mungkin akan langsung mempermalukan diri mereka sendiri. Tak lama kemudian, Yang Chen menemukan bahwa kecepatan penyempurnaan gelang hitam itu juga meningkat pesat. Meskipun Golden Immortal Tribulation sangat kuat, hanya ada satu Golden Immortal Tribulation. Itu tidak dapat dibandingkan dengan Heavenly Tribulation Ocean saat ini. Ia ada di mana-mana setiap saat, menyerbu ke arah gelang hitam dari segala arah. Hanya dalam waktu singkat, itu sebanding dengan penempaan di lautan spiritual Yang Chen selama sehari. Tubuh utama pedang pembunuh abadi juga telah mencapai batasnya. Karena keterbatasan materialnya, ia tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut. Rencana awalnya adalah untuk mengintegrasikan gelang hitam ke dalam pedang pembunuh abadi. Sekarang, rencana tersebut telah dimajukan dan menggunakan kekuatan kesengsaraan surgawi untuk memperkuat pedang pembunuh abadi. Gelang hitam dan pedang pemenggal abadi telah saling menempel dan perlahan menyatu. Dulu, Yang Chen tidak sanggup melakukan hal ini. Namun, sekarang setelah tenggelam dalam lautan kesengsaraan surgawi, dia tidak perlu khawatir tentang kurangnya kekuatannya sama sekali. Semua kekuatan spiritual di dunia terkonsentrasi di sini, jadi bagaimana mungkin dia tidak mampu memperbaiki gelang biasa. Roh primordial keduanya mengambil alih tanggung jawab berat ini dan mulai melahap gelang hitam itu dengan sekuat tenaga. Pintu masuk platform pembantai abadi juga diaktifkan dengan kekuatan penuh, mengiris gelang hitam menjadi beberapa bagian dan memenuhi setiap bagian pedang pembantai abadi. Sekarang, kesengsaraan surgawi telah mencapai keseimbangan sementara dengan segala macam konsumsi. Kecepatan terbentuknya penghalang spasial antara surga dan bumi juga telah mencapai batasnya. Ini adalah situasi yang membuat Yang Chen sangat senang. Selama dia bisa bertahan sampai penghalang spasial selesai, semuanya akan dianggap sukses. Harapan itu indah, tetapi kenyataan selalu berantakan dan kejam. Tepat ketika Yang Chen merasa segalanya berjalan baik, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Penghalang spasial itu tumbuh dengan cepat, dan tak lama kemudian, mencapai tepi pintu masuk ke alam iblis. Saat bersentuhan dengan ki iblis, semua kesengsaraan surgawi tampak berhenti sejenak. Tiba-tiba, semuanya melonjak ke arah ini dan tiba-tiba meledak pada saat yang sama, menenggelamkan pintu masuk ke alam iblis. Apa rencanamu terhadap ki iblis dan binatang iblis yang telah diibliskan? Suara Li Cheng terdengar di telinga Yang Chen. Dulu, selama bersentuhan dengan ki iblis yang cukup, surga tidak akan pernah menurunkan kesengsaraan surgawi. Yang Chen mengerti bahwa ini adalah aturan yang ditetapkan oleh orang besar naif yang disebutkan oleh kakak Li Cheng. Dia tidak hanya melemparkan semua ki iblis ke alam iblis, dia juga tidak memberi makhluk alam iblis kesempatan untuk naik. Dia tidak mengizinkan mereka membawa ki iblis ke alam roh atau alam abadi. Itu adalah aturan di masa lalu, dan sudah terbukti bahwa itu bukan hal yang baik. Bagaimana mungkin Yang Chen membuat kesalahan seperti itu lagi? Karena segala sesuatu di dunia ini terbagi menjadi yin dan yang, maka ki iblis tidak boleh ditinggalkan di luar dunia ini. Yang Chen langsung mengambil keputusan tanpa berpikir. Hanya dengan Dao, ada iblis, dan sebaliknya, hanya dengan iblis, ada Dao. Tidak perlu ada bias di dunia ini. Keseimbangan adalah hal yang paling penting. Aku juga ingin ki iblis. Binatang iblis juga dapat bertahan dari kesengsaraan surgawi. Setelah mengatakan ini, roh primordial ketiga Yang Chen langsung membuka pintu masuk ke alam iblis. Ki iblis hitam tidak lagi dibatasi, dan disemprotkan dengan liar ke dunia fana. Bersamaan dengan ki iblis, ada juga sejumlah besar energi spiritual yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, kesengsaraan surgawi juga menyerbu alam iblis dari pintu masuk itu. Di sana, radius 1 mil telah disempurnakan oleh peta geografis sungai gunung. Setidaknya dalam lingkup peta geografis sungai pegunungan, kesengsaraan surgawi dapat memengaruhinya. Peta geografis sungai pegunungan dikendalikan oleh roh primordial ketiga. Jika ki iblis dikeluarkan, seperti benua iblis di dunia fana, itu akan segera membentuk area yang mirip dengan benua iblis di dekat pintu masuk kesengsaraan iblis, yang tidak ingin dilihat Yang Chen. Oleh karena itu, ki iblis yang dikeluarkan dengan cepat diencerkan oleh kekuatan spiritual di sekitarnya yang juga mengalir deras dan diam-diam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Hanya dengan cara ini seluruh dunia perlahan-lahan dapat terbiasa dengan keberadaan ki iblis dan terbiasa dengan pengaruh ki iblis. Selama bertahun-tahun, seperti halnya klan naga yang terbiasa dengan rumput naga yang terjerat, mereka perlahan-lahan akan terbiasa dengannya.
Yang Chen berpikir begitu. Jika Anda tidak dapat menahan sedikit ki iblis, Anda pasti tidak dapat disebut sebagai seorang kultivator yang berkualitas. Hanya setelah mengalami pengalaman seperti benua iblis, Anda dapat disebut sebagai master sejati di dunia spiritual. Ini telah terbukti di dunia nyata, dan Yang Chen tidak perlu membuktikannya lagi. Bahkan si Sanshan, Sun Kingsui dan lainnya, yang tidak pergi ke benua iblis di kehidupan sebelumnya, terluka parah saat mereka tiba di dunia spiritual. Baru setelah mereka ditempa dalam kesengsaraan iblis di dunia spiritual, mereka tumbuh menjadi periplum musim dingin dan peri salju menari yang sebenarnya. Sekarang para kultivator di peta geografis sungai gunung akan dipengaruhi oleh ki iblis mulai saat ini. Untungnya, dunia di dalam peta geografis sungai pegunungan juga cukup besar. Bahkan jika ki iblis mengalir deras seperti ini, ada tempat yang cukup besar untuk mencairkan dan mencairkan. Dampaknya pada para kultivator di dalamnya tidak akan terlalu tiba-tiba dan terlalu besar, cukup waktu bagi mereka untuk terbiasa dengannya. Area yang roh primordial ketiga Yang Chen bagi secara terpisah agar setiap orang dapat menempa senjata sihir sumber kehidupan mereka, paling terpengaruh oleh ki iblis pada saat ini. Semua orang yang hadir adalah seorang guru, terutama keluarga Yang Chen, yang baru saja kembali dari alam iblis. Mereka tidak perlu peduli dengan ki iblis kecil ini. Sebaliknya, itu dapat membantu mereka lebih baik dalam mengendalikan senjata sihir sumber kehidupan mereka. Ini adalah pertama kalinya klan naga dan kelompok Nyonya Bai bersentuhan dengan ki iblis. Yang lain baik-baik saja, tetapi para master bermarga Long hampir kehilangan akal karena mereka terjerat oleh naga Jasper dan tanaman iblis pemakan darah. Luar biasa, beberapa master bermarga Long berteriak setelah itu, dan kemudian berteriak pada Yang Chen, tidak mau mengakui kekalahan, beri aku lebih banyak. Jelas, para master klan naga ini telah menyadari manfaat ki iblis bagi mereka. Menarik, penampilan Nyonya Bai jauh lebih elegan, tetapi permintaannya sama, dari mana benda ini berasal, kirimi saya lebih banyak lagi untuk dicoba. Chapter 2119. Seperti kata pepatah, jika Anda ingin sesuatu yang manis, tambahkan sedikit garam. Sekarang ki iblis berperan sebagai garam. Jumlah stimulasi terbalik yang tepat dapat meningkatkan karakteristik positif suatu benda, terutama bagi para pembudidaya. Ki iblis dapat memicu meledaknya segala macam emosi negatif, tetapi ketika para kultivator mampu menahannya, mereka tidak perlu lagi takut. Dari aspek ini, jumlah ki iblis yang tepat merupakan katalisator untuk kultivasi. Tentu saja, semuanya harus dijaga dalam jumlah yang tepat. Semua orang memahami prinsip bahwa bertindak terlalu jauh sama buruknya dengan tidak bertindak cukup jauh. Yang Chen hanya merasa aneh. Bagaimana mungkin orang besar yang melemparkan semua ki iblis ke alam iblis bisa begitu picik? Tampaknya seperti yang dikatakan saudara Li Cheng, itu hanya dapat digambarkan sebagai kenaifan. Setelah munculnya ki iblis, kesengsaraan surga dan semua orang kembali seimbang. Kali ini, Yang Chen tidak melihat situasi yang tiba-tiba. Penghalang ruang terbentuk perlahan dan kokoh. Pedang pemenggal abadi kini telah berubah menjadi hitam. Sebagian besar bahan gelang hitam telah dicairkan dan menyatu dengan pedang pemenggal abadi. Setidaknya berat pedang pemenggal abadi itu berada di luar imajinasi orang biasa. Bahkan jika Yang Chen meninggalkan pedang pemenggal abadi di tanah, hanya sedikit kultivator yang dapat dengan mudah mengambilnya. Di tengah amukan kesengsaraan surga, tak seorang pun merasakan berlalunya waktu. Penghalang ruang perlahan-lahan selesai, dan senjata ajaib semua orang juga efektif. Pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi lagi. Kali ini bukan perubahan, tetapi kekuatan spiritual di peta geografis gunung dan sungai tidak mencukupi. Meskipun Istana Naga 5 Elemen dapat langsung menyerap kekuatan spiritual di dunia, kecepatan penyerapan peta geografis gunung dan sungai tidak dapat mengimbangi kecepatan konsumsi kesengsaraan surga. Kesengsaraan surga perlahan-lahan menurun, tetapi penghalang ruang masih kurang. Dalam krisis ini, kekuatan spiritual dari alam iblis sangat membantu. Kedua ruang itu terhubung, dan alam iblis itu sendiri juga merupakan sebuah dunia. Kekuatan spiritual yang melonjak-melonjak dari pintu masuk, jadi tidak butuh waktu lama bagi pintu masuk ruang angkasa untuk diperluas oleh kekuatan spiritual yang melonjak. Ini menghemat tenaga Yang Chen untuk memperluas pintu masuk. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang melonjak juga sedikit banyak memecahkan kebutuhan mendesak peta geografis gunung dan sungai. Setidaknya kekuatan spiritual dari alam iblis dan Istana Naga 5 Elemen hampir tidak dapat menahan lautan kesengsaraan surga. Yang Chen tidak pernah menyangka bahwa memperbaiki ruang kesengsaraan surga yang kecil akan begitu sulit. Ia mengira itu akan menjadi proses yang sederhana. Ia tidak menyangka bahwa kesengsaraan surgawi juga akan membutuhkan penambahan penghalang spasial. Saudara Li Cheng mungkin sudah menduga segalanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dunia peta geografis gunung sungai begitu besar, sehingga kekuatan spiritual di seluruh peta tidak cukup untuk membentuk penghalang spasial. Saat ini, dia hanya bisa memikirkan cara lain. Aku akan meminta Primal Twin keduaku untuk menyempurnakan pintu masuk ke platform pembantaian abadi dengan sekuat tenaga dan membuka pintunya. Pada saat yang genting ini, kakak Li Cheng tidak terlalu peduli dan berkata kepada Yang Chen, sisi itu terhubung dengan alam abadi, ada cukup kekuatan spiritual di sana. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yang Chen segera mengikuti instruksi kakak Li Cheng dan membuka platform pemenggalan abadi dengan sekuat tenaga. Sebelumnya, dia hanya memperbaiki pintu masuk, tetapi pintunya masih tertutup rapat. Sekarang, dia hanya bisa memikirkan cara untuk membukanya. Jika dia ingin membuka pintu platform pemenggalan abadi, dia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan spiritual. Terlebih lagi, dia sudah kekurangan kekuatan spiritual. Tanpa pilihan lain, tubuh utama Yang Chen hanya bisa maju berperang. Jika dia tidak menggunakan kekuatan spiritualnya, maka dia akan menggunakan kekuatan fisiknya. Tubuh Yang Chen muncul tepat di pintu masuk platform pemenggalan abadi dan mengulurkan tangan untuk mendorong dua pintu besar.
Kekuatan fisik dahsyat yang dibawa oleh kultivasi seni rahasia tubuh emas dan teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning diteruskan ke pintu platform pemenggalan abadi. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras Yang Chen mencoba, kedua pintu itu tetap tidak bergerak, apalagi terbuka, bahkan pengetuk pintu pun tidak bergetar. Sejumlah besar pahala langsung digunakan, seni rahasia tubuh emas itu sendiri memiliki isi bab pahala itu lebih kuat daripada memurnikan ruang alam iblis. Dengan pengoperasian seni rahasia tubuh emas Yang Chen, tubuh Yang Chen diberkati. Setelah beberapa saat, Yang Chen sekali lagi menjadi pria berotot dan agung. Sambil mendorong pintu panggung pemenggalan abadi dengan kedua tangannya dan menopang kakinya di tanah pintu masuk panggung pemenggalan abadi, seluruh tubuh Yang Chen terentang membentuk-bentuk busur besar. Dengan teriakan Yang Chen, pintu platform pemenggalan abadi akhirnya didorong sedikit. Ada permulaan dan ada kelanjutan, dengan aktivasi penuh roh primordial kedua, Yang Chen akhirnya mendorong pintu itu hingga terbuka sedikit. Tiba-tiba, kekuatan spiritual yang besar, murni, dan tak tertandingi melonjak keluar dari platform pemenggalan abadi, seperti hujan yang manis setelah kemarau panjang, dengan cepat membasahi peta pegunungan yang kering. Ketika dia memasuki platform pemenggalan abadi dalam mimpinya, Yang Chen belum menyadari kekuatan spiritual semacam ini. Pada saat itu, Yang Chen tidak dapat berkultivasi dengan mudah, jika tidak, dia akan terkunci di platform pemenggalan abadi dan tidak dapat keluar. Sekarang Yang Chen menemukan betapa melimpahnya kekuatan spiritual di dalam dirinya. Kekuatan spiritual di peta geografis sungai pegunungan dibandingkan dengan kekuatan spiritual yang memancar keluar dari pintu platform pemenggalan abadi hanyalah perbedaan antara sungai kecil dan lautan. Saat Yang Chen mendorong pintu platform pemenggalan abadi sedikit, semakin banyak kekuatan spiritual yang memancar keluar. Selain memenuhi kebutuhan kesengsaraan surgawi di langit, urat-urat spiritual yang kelelahan mulai pulih sedikit, dan sekali lagi memancarkan sedikit kekuatan spiritual. Para pembudidaya di peta geografis sungai pegunungan akhirnya merasa lega, kekuatan spiritual muncul di pembuluh darah spiritual lagi, dan pada pandangan pertama, itu sedang dalam proses pemulihan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang menyebabkan kelelahan, selama itu pulih, masih ada harapan. Dihadapkan dengan kekuatan spiritual besar dunia abadi, yang pertama menanggung beban adalah tubuh Yang Chen. Tubuhnya yang baru saja kelelahan, diterbangkan oleh kekuatan spiritual dunia abadi yang dahsyat ini, dan dengan cepat pulih, bahkan kesadaran spiritual tubuhnya menjadi jauh lebih energik. Saat masih dalam proses menyerap kesengsaraan surgawi, tubuh Yang Chen dengan cepat meninggalkan lautan kesengsaraan surgawi setelah pulih. Dia masih perlu mengawasi perubahan keseluruhan, sehingga roh primordial kedua dan roh primordial ketiga tidak dapat menjaga sudut. Para wanita dan ahli klan naga yang sedang melunakkan senjata sihir sumber kehidupan mereka pun bersenang-senang. Kekuatan spiritual dunia abadi lebih baik daripada kekuatan spiritual dunia fana. Tekanan spiritualnya lebih dari 10 kali lebih besar daripada dunia spiritual. Setelah beberapa saat, senjata sihir sumber kehidupan mereka terasa meningkat secara signifikan. Yang paling jelas adalah pedang abadi yang murni milik si Sanshan. Awalnya, pedang abadi adalah senjata ajaib dari dunia abadi. Pedang ini dikirim ke dunia spiritual oleh leluhur Lu, dan jelas menyerap kekuatan spiritual dari dunia abadi. Pedang ini seperti memakan tonik besar, menyerap dan menumbuhkannya dengan rakus. Setelah beberapa saat, pedang ini melampaui pembunuhan ratusan makhluk dunia iblis oleh si Sanshan. Dengan dukungan kekuatan spiritual dari platform pemenggalan abadi, peta geografis sungai pegunungan tidak lagi kekurangan kekuatan spiritual. Di mana-mana, penghalang ruang terbentuk dengan kuat dan perlahan, secara bertahap menyelimuti seluruh dunia fana. Ketika penghalang ruang angkasa perlahan terkumpul, seluruh ruang terisi, dan celah terakhir terhalang, seluruh kesengsaraan surgawi lenyap tanpa jejak dalam sekejap mata. Langitnya biru, dan tidak ada jejak kesengsaraan surgawi. Chapter 2120. Semua kultivator yang telah melewati kesengsaraan angin di dunia fana merasakan kekuatan hisab yang kuat pada saat itu, memaksa tubuh mereka keluar dari dunia fana dan mengirim mereka ke dunia spiritual peta geografis sungai pegunungan. Semua kultivator ini memiliki pengalaman naik dan tahu betul apa yang sedang terjadi. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, hanya ada mereka yang belum pernah melewati cobaan surgawi apapun di dunia fana, dan tidak ada kultivator yang telah melewati cobaan tersebut. Keluarga Yang Chen tidak terkecuali, mereka semua dikirim ke dunia spiritual. Termasuk pemilik peta geografis sungai pegunungan, Gong Sunling, mereka tidak bisa tinggal di dunia fana. Tampaknya, kecuali roh primordial ketiga dan tiga roh naga yang bertindak sebagai roh alat, tidak ada seorang pun kultivator yang dapat kembali ke dunia fana. Ini adalah penghalang ruang mutlak, penghalang ruang yang ditetapkan oleh roh primordial ketiga, yang tidak mengizinkan kultivator manapun melanggar aturan. Dengan kata lain, mulai sekarang, dunia fana di sisi dunia ini dan orang-orangnya tidak lagi ditakdirkan. Orang-orang belum sepenuhnya menyerap lautan kesengsaraan surgawi, dan dunia fana mulai berubah. Penduduk asli yang telah mencapai tahap Yuanying memandang awan kesusahan yang pekat di langit, merasakan perubahan pada tubuh mereka dan hubungan dengan kesusahan surgawi, dan mulai bersiap menghadapi kesusahan tersebut. Terlalu banyak penduduk asli yang telah mencapai standar ini, sehingga kesengsaraan surgawi hanya dapat muncul ke berbagai arah secara bergantian. Pengendalian roh primordial ketiga cukup longgar, sehingga orang-orang yang sedang melewati masa kesusahan tidak saling mengganggu. Tentu saja, yang pertama kali melewati kesengsaraan adalah penduduk asli dengan kultivasi tertinggi, yang telah mencapai tingkat manusia abadi dan bumi abadi. Tidak menjadi masalah bagi mereka untuk melewati kesengsaraan petir. Merekalah orang-orang pertama yang melewati masa kesusahan, dan hal itu juga menjadi rujukan yang sangat bagus bagi penduduk asli biasa yang mengikutinya. Penduduk asli yang tak terhitung jumlahnya dengan penuh harapan menyaksikan gelombang pertama malapetaka petir dengan kegembiraan yang berbeda, membayangkan hari malapetaka mereka sendiri. Semua ini hanya diketahui Yang Chen dan Gong Sunling. Gong Sunling tahu,
Karena peta geografis sungai pegunungan ini adalah senjata ajaib sumber kehidupan Gong Sunling. Dan Yang Chen mengetahui perubahan di dunia fana melalui roh primordial ketiga. Akan tetapi, dia mengetahuinya, tetapi entah itu Yang Chen atau Gong Sunling, mereka tidak dapat secara langsung memengaruhi kesengsaraan di dunia fana, mereka hanya dapat menonton, mereka bahkan tidak dapat berbicara. Tak lama kemudian, Yang Chen menemukan bahwa di antara penduduk asli di dunia fana, sebagian besar dari mereka merupakan kultivator yang telah menjalani kultivasi sistematis. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah hasil ajaran Sangguan Feng di dunia fana. Sejak Sangguan Feng dan yang lainnya naik pangkat, Yang Chen membiarkan mereka memasuki dunia fana di peta geografis gunung dan sungai untuk membangun kembali istana Cunyang dan memperbolehkan mereka mendirikan sekte mereka sendiri. Sekarang di dunia fana, tidak hanya ada istana Cunyang, tetapi juga berbagai sekte dengan berbagai nama. Suku iblis juga memiliki warisan yang lengkap. Itu hampir merupakan miniatur dari dunia nyata. Satu-satunya perbedaan adalah istana Cunyang adalah bos dunia ini. Sekarang, meskipun Sangguan Feng dan yang lainnya juga dipaksa kembali ke dunia spiritual, mereka meninggalkan warisan lengkap di wilayah penduduk asli di dunia fana ini. Ini semua adalah benih. Di masa depan, akan ada aliran kultivator yang stabil di dunia fana untuk berkultivasi dan naik pangkat. Tidaklah singkat bagi para kultivator di dunia fana untuk melalui kesengsaraan satu persatu. Semua orang mulai menghitung hasil panen lautan kesengsaraan surgawi kali ini. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Tentu saja, Gong Sunling memiliki panen terbesar, tidak ada yang bisa dibandingkan. Dunia fana dengan hukum dunia yang lengkap telah terbentuk. Banyak sekali kultivator yang mengalami kesengsaraan dan kenaikan. Peta geografis sungai pegunungan menjadi berkali-kali lebih kuat. Bahkan Gong Sunling pun terkena dampaknya secara langsung, dan kultivasinya langsung mencapai puncak bumi abadi. Kalau saja Gong Sunling tidak menahan diri dan ingin mengalami lebih banyak hal di alam abadi bumi, dia mungkin telah langsung menerobos ke alam abadi peri dan mendatangkan kesengsaraan abadi bumi. Orang lain yang memperoleh panen terbesar adalah Yang Chen. Tidak hanya kesengsaraan abadi emas di lautan kesadaran menghilang tanpa jejak, tidak ada ancaman lagi, dan gelang hitam telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam pedang pemenggal abadi. Meskipun belum sepenuhnya terintegrasi, itu hanya masalah waktu. Di masa mendatang, pedang pemenggal abadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah material. Bersamaan dengan pedang pemenggal abadi, muncul pula cara serangan baru, yaitu tebasan keras secara langsung. Belum lagi ketajamannya dan kemampuannya memotong ruang dengan restu Xiao Tian, berat dan kekerasan pedang pemenggal abadi saja sudah dapat membuat senjata sakti milik kebanyakan kultivator menderita. Sedangkan untuk tubuh fisik sang kultivator, tanyakan pada mereka yang mana yang dapat bertahan dari serangan ganda pedang pemenggal abadi dan cakra berlian. Roh primordial kedua mengalami pembentukan penghalang ruang dan menjadi semakin berpengalaman dalam serangan dan pertahanan ruang. Pedang pemenggal abadi hanya akan menjadi semakin tajam. Selain itu, setelah membuka pintu masuk ke pedang pemenggal abadi dan membersihkan kekuatan spiritual dunia abadi, seni rahasia tubuh emas Yang Chen telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Menurut alam teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning, Yang Chen telah memasuki alam kekuatan tingkat menengah dan sekali lagi menjadi orang kuat. Untungnya, gadis-gadis itu sudah terbiasa dengan bentuk tubuh seperti ini. Yang Chen telah mengulanginya berkali-kali, dan setiap kali, kultivasinya meningkat. Gadis-gadis itu hanya senang untuk Yang Chen, namun tak seorang pun membencinya. Gadis-gadis itu sendiri juga mendapat banyak keuntungan. Pedang abadi yang murni milik si Sanshan dapat dianggap baru saja menyelesaikan penyempurnaan awal, dan semua cahaya pedang telah terkendali. Asalkan si Sanshan berusaha sedikit lebih keras, dia dapat dengan mudah mencapai titik di mana dia bisa menggunakannya seperti jari. Pedang terbang natal milik orang lain telah mengalami penyempurnaan menyeluruh, dan kualitasnya telah meningkat pesat. Bahkan Gao Yue tidak membutuhkan Aolan dan Aolai untuk membantunya menyempurnakan pedang terbang tanduk naga. Kait 5 elemen milik saudari Murong juga hampir mencapai kesuksesan besar. Di masa depan, mereka akan menggunakan boneka naga untuk menyempurnakannya selama beberapa waktu, dan kekuatannya tidak akan kalah dengan pedang terbang natal milik orang lain. Ras naga, Nyonya Bai, dan yang lainnya semuanya memiliki manfaatnya sendiri. Terutama ketika mereka merasakan ki iblis untuk pertama kalinya, itu juga telah meredam kondisi mental mereka dan sedikit membaik. Sayangnya, itu hanyalah ki iblis dari alam fana, dan itu hanya sedikit memberi nutrisi bagi mereka. Itu belum mencapai titik di mana mereka bisa terlahir kembali. Yang Chen menghitung waktu dan berseru kaget lagi. Kali ini, samudra kesengsaraan surgawi mendatangkan malapetaka selama 100 tahun penuh. Ras naga, Nyonya Bai, dan yang lainnya sudah menjadi Dewa Suan dan di atasnya, dan 100 tahun saja tidak banyak memberi dampak pada kultivasi mereka. Hanya saja harta karun ajaib natal mereka telah meningkat pesat. Namun, bagi Yang Chen dan yang lainnya, kultivasi mereka telah meningkat pesat. Kakak besar Li Cheng telah meningkat sedikit tingkat kultivasinya, dan mencapai surga abadi tingkat 3. Di sisi lain, Yang Chen dan gadis-gadis lainnya semuanya telah meningkat 2 tingkat kultivasi kecil. Yang Chen sendiri telah mencapai Dewa Bumi tingkat 6, Zhou Xianying telah mencapai Dewa Langit tingkat akhir, Nyonya Fang Hua telah mencapai Dewa Langit tingkat menengah, dan semua selirnya telah mencapai Dewa Langit tingkat 2. Gao Yue dan yang lainnya semuanya telah mencapai tahap akhir bumi abadi, dan akan mencapai tahap puncak bumi abadi. Saat semua orang bersuka cita, si Sanshan tiba-tiba punya pertanyaan, apakah kita masih bisa pergi ke dunia iblis untuk membunuh dan berlatih sekarang? Ketika pertanyaan ini ditanyakan, tidak seorang pun tahu jawabannya, bahkan Yang Chen. Dunia iblis harus terhubung dengan dunia manusia. Jika mereka tidak bisa pergi ke dunia manusia, apakah itu berarti mereka tidak bisa pergi ke dunia iblis? Sementara semua orang bingung, penglihatan mereka kabur, dan mereka langsung muncul di dunia iblis, yang dipenuhi dengan gas hitam.
Sepertinya penghalang spasial tidak memengaruhi mereka sama sekali. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.